NFT atau non-fungible token nampaknya akan menjadi salah satu tren yang lanjut booming di 2022. Tapi seperti tren yang udah pasti selalu ada yang pro dan kontra. Sayangnya untuk kasus NFT ini yang kontra atau pembencinya cukup banyak. Walau NFT udah beredar dan udah booming, masih banyak banget yang ngatain bahkan menolak NFT karena kebanyakan orang pada bilang NFT itu dipakai untuk cuci uang. Buat kalian yang belum tahu, NFT intinya adalah cara membuat sebuah aset nyata lalu tersimpan dalam bentuk digital di sebuah blockchain. Jadi tujuannya agar gak bisa diduplikasi atau gak gampang dibajak sama orang-orang, biar kepemilikannya juga jelas. NFT ini lagi booming banget, buktinya di tahun 2021 volume transaksinya udah mencapai lebih dari 20 miliar dolar dan mayoritas itu datang dari NFT seni atau NFT art. Contoh beberapa diantaranya itu adalah koleksi seni bernama CryptoPunks atau bahkan yang terbaru yaitu Bored Ape Yacht Club. Volume yang tinggi ini membuat banyak kecurigaan dan tuduhan pencucian uang. Soalnya pasti ada aja yang mikir, duit sebanyak itu datang dari mana? Untuk apa? Apakah benar untuk mengapresiasi sebuah karya? Salah satu statement negatif datang dari kritikus kripto bernama Mr. Whale. Dalam kritikan tersebut, Mr. Whale melakukan diskusi dengan salah satu investor kripto anonimus. Investor ini bertanya kepada Mr. Whale, gimana sih suatu NFT bisa punya nilai? Dari mana datangnya nilai tersebut? Intinya, Mr. Whale dan investor sepakat bahwa seni itu merupakan salah satu aspek penting dalam budaya dan ekspresi manusia. Tapi penentu nilai seni berasal dari segelintir orang kaya yang menghindari pajak. Mereka percaya NFT hanyalah trik baru dengan metode lama. Lantas, bagaimana mekanisme pencucian uang sebenarnya? Halo guys, nama gue Dimas dan dalam edisi Kripik Kripto kali ini gue bakal bahas tentang sisi gelap dari NFT yang jadi bahan celaan buat pertumbuhannya. Kenapa kita bahas topik ini? Soalnya NFT udah tumbuh besar banget, tapi ada banyak hate yang emang gak sepenuhnya salah dan bisa aja jadi benar. Yang dipermasalahkan sebenarnya ada dua, yaitu pencucian dan juga perilaku kabur dari pajak yang tertulis di beberapa artikel. Sebelum kita bahas gimana permasalahannya dan gimana sebenarnya mekanisme hubungan antara NFT dan pencucian uang ini, kita bahas dulu apa sebenarnya cuci uang dan kabur dari pajak. Pertama, cuci uang. Cuci uang itu sama seperti pernyataannya, yaitu mencuci uang kotor alias ilegal menjadi bersih alias legal. Jadi caranya itu mencuci melalui beberapa transaksi legal biar uang ilegal itu gak terlihat seperti legal. Disclaimer dulu guys, ini bukan ngajarin kalian buat cuci uang, tapi gue mau jelasin mekanisme yang umum. Misalnya, salah satu sumber uang ilegal itu adalah dari transaksi narkoba. Jadi kita pakai contoh narkoba. Ada seorang bandar narkoba yang menjual narkoba senilai 1 juta dolar. Karena penjualan tersebut ilegal, ia harus melakukan transaksi lain untuk mencuci uangnya. Layaknya industri seni, NFT art menyajikan karya yang harganya bersifat subjektif. Kemudian ia membeli NFT art yang tidak liquid atau volume transaksinya rendah dengan uang legal. Misal harga NFT-nya cuma 300 dolar. Terus dia beli, lalu dia membuat akun lain untuk membeli NFT tersebut dengan harga 1 juta dolar. Jadi dia melakukan transaksi yang sebenarnya cuma antara dia dan akun-akunnya aja. Tapi karena udah kejadian, dia dapat mengklaim bahwa ia berhasil mendapatkan keuntungan secara bersih dari menjual NFT art tersebut dan bukan dari narkoba. Jadi tidak akan ada yang mempermasalahkan harganya. Kenapa? Karena blockchain transaksinya bersifat anonim dan seni itu bersifat subjektif. Jadi bebas mau bayar berapa aja. Sebenarnya dia bisa aja diemin uangnya dalam NFT itu dan nggak akan kena pajak atau pencatatan negara karena kekayaan itu masih dalam bentuk NFT art. Layaknya orang-orang kaya yang hold kekayaannya dalam bentuk karya seni. Tapi misal dia mau cariin dananya dan gak mau rugi sama sekali, jadi pengen nutupin 300 dolar di awal. Caranya, dia bisa aja menjual NFT tadi dengan harga yang lebih tinggi karena dia udah meningkatkan volume NFT art tersebut, apalagi kalau NFT tersebut adalah bagian dari koleksi. Soalnya dengan menyuntikkan volume sebesar 1 juta dolar, dia bisa bikin satu NFT booming dan bikin banyak orang FOMO. Karena FOMO dan banyak yang tiba-tiba tertarik, NFT ini jadi terus mahal. Dan dia bisa aja jual lagi dengan harga misalnya 1,6 juta dolar. Dia bisa dapat keuntungan sekitar 600.000 dolar.
Ujung-ujungnya, dia jadi untung $600.000 dikurang $300 di awal, dan dia dapat uang $1.599.700 secara legal karena awalnya uang ilegal dari narkoba dan sekarang jadi uang legal karena NFT art. Ngeri kan? Nah, ini yang dipermasalahin sama haters NFT art. Masalah dan kritiknya belum selesai di situ aja, karena ada permasalahan lain yaitu mengenai kabur dari pembayaran pajak. Melalui NFT art, seorang individu dapat menggunakan NFT-nya atau keuntungannya untuk kabur dari pajak secara legal. Terdapat dua kemungkinan, yaitu bayar pajak dengan tidak membayar pajak karena keuntungan NFT atau mengurangi jumlah pajak dengan keuntungan dari NFT. Menurut data dari taxfoundation.org, tempat potensi pencucian uang terbesar adalah NFT. Pajak terbesar adalah 37% untuk pendapatan di atas $600.000. Kalau kita ingat kembali kasus sebelumnya, pendapatan bandar narkoba tadi berada di sekitar $1 juta. Ia membeli NFT dan menebar FOMO di komunitas, sehingga mendorong harga NFT yang ia beli menjadi $1,6 juta. Apabila dibayarkan pajak sebesar 37% dari $1,6 juta, yaitu $592.000, maka bandar tersebut masih dapat keuntungan sebesar $7.700. Setelah dikurangi biaya belinya di awal yaitu $300. Jadi dia bayar pajak dari keuntungan ngejual NFT-nya, alias nggak ngeluarin uang sepeser pun. Kasus kedua adalah mengurangi jumlah persentase pajak atau bebas pajak. Hal ini disebabkan di Amerika ada kemudahan untuk mengurangi atau bahkan bebas pajak. Terdapat 15 cara untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak menurut artikel dari money.us. Let's say bandar narkoba tadi hanya bisa menjual NFT-nya dengan keuntungan sebesar $300.000. Jadi dia cuma bisa jual NFT-nya seharga $1,3 juta. Kalau dia bayar pajak 37% dari $1,3 juta, yaitu $481.000, maka uang $1 juta aslinya akan berkurang dan menyisakan $818.000. Semakin kecil keuntungan NFT-nya, semakin besar pengurangan pendapatannya dari pajak. Jadi, untuk mengurangi angka 37% itu, bandar tersebut bisa menggunakan perusahaan atau pihak ketiga untuk melakukan beberapa hal. Dua contoh umum adalah melakukan donasi atau melakukan pencatatan biaya pada bisnis pribadi. Dengan melakukan donasi, negara akan mengurangi jumlah pajak yang akan diterapkan kepada individu tersebut, sehingga kemungkinan berkurangnya dana asli walau keuntungannya dari NFT kecil menjadi semakin kecil. Kemungkinan kedua adalah dengan mencatat pendapatan NFT tersebut sebagai biaya yang harus dibayarkan dalam bisnis legal pribadinya. Dengan kondisi tersebut, dia dianggap tidak berada dalam keuntungan besar atau bahkan dalam kerugian melalui bisnisnya, sehingga $1,3 juta tersebut tidak dianggap sebagai pajak yang harus dibayar penuh. Perlu kalian ketahui bahwa pencucian uang itu bukan hal baru karena sejak dulu pencucian uang lewat barang seni itu sudah umum. Namun perbedaannya, NFT dianggap mempermudah karena menjadi bentuk digital dari seni, jadi mempermudah pencucian uang tersebut. Kondisi ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak pihak yang tidak mendukungnya dan meminta pemerintah untuk memberi peraturan. Untuk saat ini, beberapa proyek kripto juga dalam usaha untuk meminimalisir pencucian uang melalui NFT, namun masih belum ada aksi nyata berkelanjutan karena masih dalam rencana. Melihat kondisi ini, apakah kalian masih mau masuk ke dunia NFT?